Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mempunyai teman bekerja sebagai pimpinan di salah satu bank konvensional. Mau saya ingatkan langsung tentang bahaya riba. Saya takut dia marah dengan saya. Rencananya mau saya ingatkan secara halus atau menyindir. Pertanyaannya, dengan cara saya mengingatkan seperti ini, apakah sudah terlepas tanggung jawab saya saling mengingatkan sebagai sesama muslim? Catatan, teman saya sudah mengaji. Lah riba, mengingatkan riba dengan sindiran itu ya. Mengingatkan riba itu harus ceto. Nah kalau bapak atau ibu nggak berani, ya sudah, wong rawani. Mengingatkan riba tidak cukup dengan sindiran, harus ceto, tegas. Karena bahaya riba itu, bahaya ancamannya tidak hanya di dunia, tetapi di mana? Di neraka selama-lamanya. Coba diingat kembali 275. Ayat ini mari kita pahami dengan baik. Jangan hanya gara-gara kepingin dapat uang, kepingin kesenangan dunia yang menipu, sampai terus kita berbuat riba. Yang mengancam Allah bukan saya. Yang memberi ketetapan itu Allah, bukan saya. Mari dibaca lagi tuh, sekali lagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Coba diulangi dari faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Artinya dibaca lagi dari itu. Barang siapa yang maka orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Nah ini dulu. Jadi dulu andai kata kita belum mengetahui tentang peringatan Allah di ayat ini terkait riba, begitu kita tahu ternyata ada peringatan Allah, larangan tentang riba melalui ayat ini, tidak ada cara lain selain al-intihak,
berhenti, al-intiha minar riba. Karena ayatnya di situ, faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha, menggunakan huruf fa. Fa itu harfun bila hudud, tidak ada jeda waktu lagi. Begitu datang peringatan, hanya ada satu cara, yaitu berhenti total. Tidak ngulur-ngulur waktu, oh nanti dulu. Kecuali kalau ayat itu pakai wawu hurufnya. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih wantaha, pakai wawu, berarti kita diberi kesempatan untuk mengulur waktu. Tetapi ternyata ayatnya menggunakan fa. Fa itu langsung, sehingga tidak diberi lagi waktu oleh Allah kita. Kalau sudah tahu peringatan tentang riba, maka segera berhenti, jangan ditunda-tunda lagi, jangan diulur-ulur lagi. Karena kalau kita menunda, kalau kita mengulur, wah aku mandek engko nek wis ngene. Ya kalau besok mati, masih dalam keadaan riba. Apalagi sudah tahu peringatan ini diabaikan. Riba ning neraka yo ben. Nek saya tidak riba, saya nggak bisa makan, nggak dapat pendapatan. Nah, bagaimana saya memberi makan anak istri saya kalau saya berhenti dari riba? Dah meski diancam oleh Allah riba di neraka, yo ben tanggonane dhewe. Sehingga abe tidak mau memahami ayat Allah ini, sehingga ancaman yang begitu dahsyat dari Allah diabaikan hanya gara-gara ingin mendapat keuntungan dunia yang mata'un hurur, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit dan menipu, tidak kekal, tidak abadi. Dia tinggalkan kesenangan di sisi Allah. Dia lebih memilih kesenangan dunia, kesenangan di sisi setan. Nah, terus lanjut, waman ada orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Setelah tahu ayat ini, setelah tahu ancaman larangan Allah tentang riba, kok ngeyel, tidak mau keluar dari riba, tidak mau hijrah dari tempat-tempat riba, nyaman di situ, tetap ngeyel, ya sudah. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dijanjikan oleh Allah, mereka jadi penghuni-penghuni neraka, menjadi bahan bakar neraka di dalamnya selama-lamanya. Ini yang ngendika Allah, yang mengatakan Allah, yang memberi ketetapan Allah, yang punya surga dan neraka Allah, yang punya aturan siapa yang ke surga itu juga Allah, yang punya aturan siapa ke neraka itu juga Allah. Yang melanggar aturan Allah, dia di neraka. Salah satu aturannya tinggalkan riba. Kalau tetap ngeyel dalam riba, berarti melanggar aturan dari Allah. Maka dijanjikan oleh Allah neraka selama-lamanya. Hidup di dunia hanya sementara. Jadilah orang beriman yang cerdas. Kesenangan dunia yang sementara dan menipu ini, bagaimana kita gunakan untuk meraih kehidupan, kenikmatan yang abadi di sisi Allah. Uang hasil riba paling berapa toh? Ya. Dan tidak bisa dinikmati selamanya. Dan itu akan kita tinggalkan. Hari ini kita terlibat riba, baru menggunakan sebagian, menikmati sebagian, Allah kirim malaikat mautnya, mati kita sudah. Hasil riba kita tinggalkan. Nah, sampai di hadapan Allah,
menanggung hisab yang sangat berat karena meninggal dalam keadaan masih terlibat atau belum tobat dari riba. Sudah tahu peringatan, ayatnya sudah dibaca, ayatnya sudah didengar, dijelas-jelaskan, namun hatinya tertutup rapat hanya gara-gara gondeli uang, gondeli pekerjaan. Lupa bahwa Ar-Razzaq itu Allah, sehingga ketakutan sekali kalau harus meninggalkan pekerjaan riba. Nanti saya makan dari mana? Jangan takut, Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi makan kita itu Allah. Allah punya aturan makan sebagian di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Kalau makanan yang masuk ke perut kita, minuman, pakaian, kendaraan, itu didapat dari hasil riba terus menerus, maka doa kita pun terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah. Maka jadilah mukmin yang cerdas. Jangan takut, Ar-Razzaq itu Allah. Tempat-tempat riba, meski gajinya gede, tinggalkan. Kita sedang fokus pada berkah Allah dunia akhirat, tidak hanya pada besarnya gaji. Nah, kalau bapak dan ibu tidak berani mengingatkan, ya sudah. Ya sudah. Terkait riba ini tidak cukup hanya dengan sindiran, harus tegas. Nabi kita ngendika, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya merubah dengan kewenangannya. Kalau tidak punya kewenangan untuk merubah kemungkaran, fa illam yastati' fa bilisanihi. Cegah, rubah, hentikan kemungkaran itu dengan lisan, dengan nasihat. Kalau nasihat, tegur sapa itu juga tidak berani seperti panjenengan ini, ya sudah. Fa illam yastati' fa biqalbi. Maka mencegah dengan hati. Maksudnya benci dengan perbuatan itu, bukan benci pada orangnya, kasihan orangnya, tapi benci dengan perbuatan riba itu, sehingga hatinya membenci dan tidak ikut-ikutan riba. Wadzalika ad'aful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati, hanya membenci dan tidak mengikuti, tapi tidak mampu dan tidak berani menegur, tidak mampu meluruskan, tidak berani mengingatkan. Kata Nabi kita, wadzalika ad'aful iman. Demikian, yang demikianlah selemah-lemah iman. Kalau sudah tidak berani, ya sudah. Berarti bapak atau ibu itu rela hanya punya iman yang lemah, memberi nasihat, menegur tidak berani. Kalau imannya lemah, ya kalau di hadapan Allah dinilai. Jadi kalau lemah, rendah, kalau jatuh ya sudah, lepas imannya gitu loh. Ya, ada lagi.